Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan hasil presentasi dari kelompok kami yang berjudul Analisis Perhitungan Pendapatan Nasional dalam Perekonomian Terbuka. Adapun anggota kelompok kami adalah Ilham Mubarak 180168, kemudian Imam Arbor 180171, Erlangga Dabeka 180173, dan Pringgo Anggoro 180183. Analisis pendapatan nasional memiliki 4 sektor terdiri dari 4 pelaku ekonomi, yaitu RTK, RTP, dan RTN, dan RTLN. Analisis pendapatan nasional 4 sektor tersebut juga analisis pendapatan nasional dengan perekonomian terbuka, ekspor secara fisik, pengiriman dan penjualan barang-barang buatan dalam negeri ke negara lain. Ini mengakibatkan peningkatan pengeluaran agregat yang menyebabkan pendapatan nasional. Selanjutnya adalah pengertian impor secara fisik. Impor secara fisik adalah pembelian dan pemasukan barang dari luar negeri ke dalam suatu perekonomian. Aliran barang ini akan menimbulkan aliran keluaran atau bocoran yang akhirnya menurunkan pendapatan nasional. Selanjutnya yaitu alasan ekspor dilakukan oleh sebuah negara. Yang pertama, barang tersebut diperlukan negara lain. Yang kedua, negara lain tidak dapat memproduksi barang tersebut. Yang ketiga, yang paling penting adalah kemampuan dari negara tersebut untuk mengeluarkan barang-barang yang dapat bersaing pada pasar luar negeri atau mempunyai keistimewaan tersendiri. Lalu selanjutnya ada trade balance atau neraca perdagangan, yaitu ekspor suatu negara dikurangi nilai impornya, atau trade balance sama dengan X dikurangi M sama dengan ekspor neto. Selanjutnya yaitu ekspor versus impor. Ekspor akan mengurangi cadangan devisa negara, sedangkan impor dapat memperbesar cadangan devisa suatu negara. Perubahan-perubahan cadangan devisa suatu negara akan mempengaruhi perkembangan ekonomi suatu negara. Selanjutnya yaitu ekspor ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama adalah daya saing produk atau kualitas dan harga. Yang kedua, daya beli atau kondisi ekonomi negara penerima ekspor. Yang ketiga, kebijakan proteksi dari negara tujuan ekspor. Dan yang terakhir adalah kurs valuta asing negara dengan negara tujuan ekspor. Selanjutnya yaitu impor ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama, harga dan nilai tukar valuta asing. Yang kedua, kondisi produk nasional yang dihasilkan di dalam negeri. Dan yang terakhir adalah kebijakan proteksi negara pengimpor. Selanjutnya ada fungsi impor. Penentu utama impor adalah produk nasional, sering dilambangkan dengan huruf Y besar suatu negara. Semakin tinggi produk nasional, maka semakin besar impor. Dengan demikian, fungsi impor dapat dinyatakan sebagai berikut. M sama dengan MO plus MY. M besar sama dengan impor. MO sama dengan impor otonomi. M kecil marginal profit to impor. Y sama dengan produk nasional. Slide selanjutnya ada keseimbangan ekonomi 4 sektor. Keseimbangan ekonomi akan tercapai apabila agregat supply atau AS sama dengan agregat demand atau AD, atau AS sama dengan AD. AS merupakan keseluruhan produk nasional yang siap untuk ditawarkan kepada masyarakat. AD merupakan keseluruhan pengeluaran masyarakat untuk meminta produk. Produk nasional yang terdiri dari C, I, G, dan X. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.